Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardita Lutfiarta. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan project Streamlit kami. Nah, project Streamlit kami ini menggunakan dataset Heart Disease. Untuk source code-nya bisa di-download di GitHub saya ini. Untuk linknya nanti di sini nanti bisa dicoba-coba untuk codingannya. Nah, di sini ada 3 navigasi untuk program kami, yang mana home, prediction, dan visualisasi. Nah, untuk main.py-nya bisa dijelasin, Mas Ian. Jadi di sini main.py adalah file pertama yang akan kita jalanin. Ya. Di sini kita mengimport beberapa library dulu. Ya itu yang di atas itu from import dan import Streamlit juga. Karena kita menggunakan framework Streamlit untuk buat website datanya itu dan bahasanya Python ya. Kemudian di sini ada objek tabs yang variable text yang dimana nanti itu tuh memanggil main file-file yang ada di tabs di folder tabs. Nah itu satu-satu. kemudian di Kemudian di sisi kiri kita membuat sidebar. Nah dengan memanggil method yang ada di Streamlit, title navigasi, yaitu buat menampilkan navigasi atau sidebarnya itu. Kemudian buat radio button untuk masuk ke halamannya. Kemudian untuk meload data, load dataset itu untuk memanggil dataset seperti head kita yang di satu file, satu level dengan folder tabs itu ada head CSV, head 1, head 2, head CSV. Kemudian sudah, kemudian lanjut saudara Arif. Oke. Nah, untuk di tampilan home ini akan dijelaskan oleh Anom. Silakan Anom. Oke, jadi pada tampilan home ini menjelaskan tentang informasi dataset kita, yaitu informasi tentang dataset heart disease yang untuk mencari tentang memprediksi apakah memiliki penyakit jantung atau tidak. Di mana kita menggunakan algoritma KNN yaitu K-nearest neighbor. Saudara Arif, mau menunjukkan. Di sini sebagian besar menunjukkan informasi tentang dataset kita dan menampilkan dataset kita. Di mana untuk besar data setnya yaitu 14.350 dan untuk ukurannya bentuknya yaitu dengan 1025 kali 14 kalau. Oke, tunjukkan codingannya Mas Arif. Oh, visualisnya di sini menunjukkan visualisasi tentang dataset kita. Ada dua, yaitu ini yang pertama visualisasinya dan yang kedua ini menunjukkan. Oke, untuk codingannya Mas Arif. Terima kasih. Di sini kita menampilkan tentang informasi-informasi yang tadi berada di atas tersebut, bawah lagi. Dan di sini terdapat codingan visualisasi menggunakan ketutupan Mas Arif. Ya, makasih. Nah, ini visualisasi pertamanya menggunakan Maxubplots. Dan bawahnya lagi itu informasi tentang visualisasi di atas. Untuk visualisasi kedua kita menggunakan scatter untuk menunjukkan suatu gambarnya. Yang titik-titik tadi banyak. Kemudian yang bawahnya itu informasi tentang tulisan-tulisan terhadap visualisasi kedua tersebut. Oke, makasih. Terima kasih, Mas Arif. Oke, untuk prediksi di sini kami ada 3 opsi ya. Bisa prediksi secara langsung menggunakan satu sampel atau bisa input form. Form berarti kita bisa menggunakan banyak sampel atau kita bisa upload file. Nah, upload file ini kita bisa upload datanya, itu bisa menjadi data testing dan juga data training ya, training sama testing. Oke. Untuk prediksi awal ini akan dijelaskan oleh Adam. Silakan. Oke, di sini saya lanjutkan untuk
prediksi penyakit jantungnya. Di sini terdapat inputan-inputan data baru untuk bisa kita prediksi apakah orang tersebut memiliki penyakit jantung atau tidaknya dengan memasukkan data-data yang telah dimiliki. Oke, Rif tolong untuk menginputkan datanya. Yap. Kita di sini inputkan Sengawur aja. sengawurnya sembarangan, cuma sedikit masuk akal lah Ya. untuk inputannya. Jika dilihat dari kolesterol dan gula darah yang tinggi tersebut, ini dapat dilihat kemungkinan seorang terkena penyakit jantung. Kita lihat hasilnya. Ya, itu sudah terlihat untuk hasil prediksinya bahwa orang tersebut terkena penyakit jantung dengan inputan-inputan yang telah diisi sebelumnya. Oke, lanjut ke programnya. Bagaimana inputan tersebut bekerja di sini untuk ke web fungsinya dulu, Rik. Oke. Di sini untuk web fungsinya di sini terdapat function-function dengan memasukkan dataset berupa CSV sebagai contohnya seperti tadi dataset hard disk-nya, kemudian kemudian ada load data, dan di situ ada proses data. Nah, function proses data ini itu digunakan untuk memisahkan data testing dengan data training dengan mengambil 25% dari jumlah datanya tadi dan sisanya dimasukkan ke dalam data training. Setelah itu di sini ada standard scaler. Standard scaler tersebut tuh berfungsi untuk mengatur jarak nilai dalam datanya. Jadi agar jarak nilai tidak terlalu jauh, kita perlukan standard scaler agar dapat diprediksi. Kemudian di sini kita train model kami ini menggunakan algoritma KNN dengan nilai K atau n-neighbors-nya yaitu 4. Setelah itu di sini saya melakukan function predict di atasnya dulu, Rif. Bagian function predict. Nah, di sini kita akan mempredik dengan extend dan extest yang telah kita tadi pisahkan untuk mendapatkan hasil prediksinya. Setelah itu masuk ke halaman predict.py-nya, Rif. Oke. Nah, di sini untuk halaman predict.py-nya, sini terdapat sebuah function up, yaitu gunakan untuk seperti tadi untuk membuat sebuah inputan agar dapat menginputkan data barunya dari kolom pertama sampai kolom terakhir itu ada 14 kira-kira. Coba lihat ke bawahnya lagi di bagian bawahnya, terus sampai kolomnya selesai itu sudah. Terus di sini tadi ini memanggil function train test build-nya tadi yang telah dideklarasikan sebelumnya di web function. Terus bawahnya ini terdapat button program untuk buttonnya. Terus bawahnya lagi, terus ini sudah seperti ini programnya. Nanti dapat dipelajari sendiri jika masih kurangnya penjelasan dari saya. Terus bawahnya lagi. Nah, terus sampai yang menampilkan hasil gagal jantung apa enggaknya itu. Sudah terakhir kah? Ya udah ini. Ya. Ya, di situ ada inputan jika prediksinya nilainya 1 atau benar, maka akan menampilkan pesan bahwa Anda terkena penyakit jantung, dan jika hasilnya 0 atau prediksinya hasilnya 0 itu akan menampilkan Anda relatif aman dari jantung, dan terdapat pesan tetap jaga kondisi kesehatan Anda, jangan lupa olahraga. Oke, lanjut. Oke, untuk input form ini akan dijelaskan oleh Fata. Silakan Fata.
Oke, untuk yang input form itu kita bisa menginputkan jumlah baris yang kita gunakan. Coba mungkin 3 aja ya untuk kita coba untuk kecukupan. Oke, boleh kita coba. Diisi acak aja. Tolong. Oke. Punya tekanan darah 90, kolesterol 1, 2, 3. Oke. Gula darah. Jadi ini kita hanya untuk coba aja, jadi datanya kita arang lah, kita asal. Oke, itu untuk yang baris pertama. Untuk yang kedua, usia 40. Jadi ini kita hanya bisa input number aja ya, karena itu kita setting buat number input. Kalau untuk yang list tadi kita pakainya yang select box. Oke, itu yang terakhir. Jadi ini untuk parameternya dijelasin di bagian home tadi ya. Oke, untuk data yang diinput ditampilkan di bagian paling bawah. Oke, lanjutnya coba predik. Langsung muncul akurasinya 66,66%. Ini berdasarkan dari data yang kita input ya, karena tadi 3 baris, jadi cuma 66,66%. Oke, untuk codingannya bisa ditampilkan. Oke, untuk option input form. Kemudian STText itu jumlah baris, untuk setting barisnya seperti yang saya sebutkan tadi, select box itu buat yang pilihan, taruh number input untuk tulisan. Lalu setelah sudah diinput ditampilkan, lalu itu yang bikin if st button predict itu untuk memulai predict. Untuk seksnya untuk laki-laki dibuat jadi 0, 1 dan seterusnya, tidak ada nyeri dada 0, nyeri dada 1. Lalu kita bagi menjadi X data dan Y data. Untuk X datanya itu semua data kecuali yang bagian pojok atau targetnya. Kemudian kita scaler untuk scaling, lalu untuk X data scale itu untuk mentransform scalernya, lalu lanjut lagi ke data frame. Itu kita bagi lagi ke kolomnya. Kemudian load open KNN model SAF itu untuk menerapkan algoritma KNN-nya, lalu berat data itu hasil prediksinya, lalu KNN akurasi itu untuk menghitung total akurasinya yang 66,6% tadi. Lalu untuk STText-nya itu untuk menampilkan hasil akurasinya dengan dikali 100 plus persen, itu tampilannya aja agak masalah. Lalu untuk bagian menu upload file bisa dijelaskan? Oke. Terima kasih, Pak. Untuk bagian upload file ini, di sini ada contoh ya, contoh tabel-tabel yang harus kita sesuaikan untuk bisa ngupload ke file ini. Dimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 field yang harus kita isi, dari usia, sex, dead spin, type, resting BP, kolesterol, fasting BP, resting ECG, max HR, exercise angina, all peak, SD swab, CA, tol, hingga labelnya yaitu heart disease. Jadi kita kalau mau ngupload file ke sini, itu struktur filenya harus sama dengan yang di sampel ini. Nah, ini coba kita cek sampel yang lain seperti ini. Untuk data-data di dalamnya juga kita harus sesuaiin gitu dalam codingannya. Ya, untuk
ketentuannya itu harus sama dengan yang ada di sini gitu, untuk isi datanya. Jadi untuk data ini masih statis dalam kategori, dalam pemisahannya gitu. Oke, untuk inputan yang pertama ini untuk inputan data training ya, data training. Yang bawah itu untuk data testing, dimana untuk contoh ini untuk data trainingnya kita mempunyai 7 data saja, sedangkan yang data testingnya ada 3. Nah, untuk datanya nanti ditampilkan ke sini. Nah, hasil akurasi dari data ini, jadi yang mana ini adalah data trainingnya dan ini data testingnya, didapatkan akurasi sebesar 57,14%. Nah, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ini codingan untuk menampilkan data sampelnya tadi. Kemudian ini untuk nyimpan upload file yang testing, ini yang ini yang training, ini yang testing. Kemudian jika udah di upload file akan menjalankan fungsi ini. Nah, untuk data frame nya kita baca dari upload file tadi. Nah, ini untuk membaca data yang atas ini membaca data testing. Kebalik lagi. Ini untuk membaca data training, sedangkan yang bawah ini untuk membaca data testing. Nah, kebalikan dari atas ini sama deh sebenarnya. Sama dengan yang atas ini. Untuk yang inputan ininya, untuk penyesuaiannya sama seperti yang dijelaskan oleh Fata tadi. Di sini juga untuk pemformatannya sama. Yang beda adalah dalam pengolahan ini, untuk mendapatkan akurasinya, di mana data training itu kita ambil dari sini extrainnya, dan kita masukkan gitu di scale dulu, kemudian yang testnya juga sama. Nah, kita di sini menggunakan n-nya 4 karena kita kan n-nya 4, kemudian metriknya Euclidean. Kemudian di fit extrain scale yang ini juga dan sama dengan yang Ytran. Ytran dari mana? Ya, Ytran. Dan ya hasil prediksinya itu dipredik ya dari tes scale tadi. Nah, kemudian dihitung akurasinya dari Y-test sama Y-pred berapa. Y-test ini data ini, kemudian Y-pred adalah data hasil klasifikasi dari test scale. Nah, kemudian ini menampilkan hasil akurasinya ini. Kurang lebih ini untuk codingannya yang upload file, dan untuk visualisasi akan dijelaskan oleh Ian. Oke, lanjut. Di sini kita menggunakan checklist ya. Nah, dimana checklist itu bisa dicentang dua-duanya. Contohkan satu dulu, Saudara Arif. Nah, di sini confusion metric dari data yang ada prediction apa tadi, Saudara Arif? Ini jumlahnya 200, berarti yang di teks. Nah, seperti itu. Jadi di sini dideskripsikan confusion metric yang TP, yang sisi kiri atas itu 9119. Itu yang true positif, yang benar datanya dan prediksi apa untuk distance-nya itu 0 benar 119. Kemudian yang 4 itu yang data yang salah. Jadi yang di label hard disk-nya 0 tapi sebenarnya itu 1. Jadi masuknya ke kategori 4 itu yang salah. Kemudian lanjut yang di sisi bawah kiri itu yang
false. Yang false uh, true negatif. True negatif. Jadi 118 model ini telah salah mengklasifikasi 29 data sebagai negatif, padahal sebenarnya data tersebut adalah positif gitu. Kemudian di sisi kanannya true negatif, jadi ini adalah data yang benar-benar real, cuy, yang benar-benar datanya negatif dan yang di labelnya trainingnya data tesnya negatif. Nah, kemudian lanjut, ini kemudian kita lanjut ke checklist. Plot error rate VS key itu visualisasi ini sebuah grafik yang menampilkan garis yang menggambarkan perubahan tingkat kesalahan error rate seiring dengan perubahan nilai n neighbor. Grafik ini berguna untuk memvisualisasi bagaimana performa KNN dipengaruhi oleh jumlah tetangga terdekat yang digunakan. Dengan melihat grafik ini kita dapat melihat n neighbor gitu, yang menghasilkan tingkat kesalahan yang paling rendah untuk KN yang kita gunakan. Oke, kita next ke bagian codingannya. Jadi di sini kita menyimpan file untuk visualisasi itu di file visualisasi.py. Di sini kita memanggil function app dengan parameter DA, X dan Y. Di sini titelnya visualisasi dengan meload data dari nilai proses data yang ada di predict. Coba kamu kontrol klik ke proses data Arif, saudara Arif. Nah, dia memanggil fungsi yang ada di web function gitu, function method ya. Nah, itu pengolahan datanya jebret dibagi menjadi xtrain, xtrace, ytrain, ytrace gitu. Kembali lagi ke file visualisasi PY. Dan di sini kita membagi model dan skor menggunakan train model yang diambil dari yang menggunakan parameter xtrain dan ytrain. Selanjutnya itu predict on test data, yaitu model predict yang untuk sebagai prediksi, jadi labelnya gitu kan, ypred gitu. Dan di bawahnya kita ada pengkondisian, jika checkboxnya itu aktif maka ditampilkan gitu. Dan di sini memakai variabel yaitu ypred yang sudah dibuat tadi di atas gitu kan, dengan label unique. Kemudian PLT itu memanggil library apa, Arif, saudara mungkin bisa diataskan lagi ya, matplotlib pipeload. Nah, itu sebagai PLT, jadi kita manggilnya nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, disitu kemudian SNSHelp juga memanggil metode dari Seaborn ya, Seaborn library Seaborn. Kemudian kita membuat aplikasinya dengan cicit gitu. Kemudian lanjut di bawahnya adalah plot error rate VSK gitu, dia menampilkan error. Kita membuat variabel maxk dulu sama dengan 40. Error rate itu adalah metode bawaan untuk menampilkan diagramnya. Ya, diagramnya juga itu berpengaruh di bawahnya itu. Bawahnya apa, saudara Rif? Nah, diagram itu untuk menampilkan gitu. Terus bawahnya baru deskripsi yang tadi gitu. Selesai. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih Pak Dita sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.